Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, apa kabarnya? Masih bertemu dengan saya, Dita Zulaika, yang akan memandu program kita hari ini, L-Talk, Empowering Life Through Communication. Dalam pembahasan kita, topik hari ini adalah misteri komunikasi bisnis. Seperti biasa, hari ini saya tidak sendiri, karena di studio ini sudah datang dua panelis kita yang ganteng-ganteng. Asik. Asik. Ada Kak Doni De Kaiser, seorang speakerpreneur. Sudah bersama kita juga ada Kak Roni Prancis, seorang business maximizer. Tetapi tidak hanya dua panelis, kita sudah kedatangan satu bintang tamu kita yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di sini hari ini. Ada Bapak Mindiarto Jugoraharjo, seorang selling terapis. Apa kabar Bapak? Kabar baik terus. Selamat morning. Good pagi, selamat morning. Ya, Instagramnya yang kuliah ya. Iya. Dua panelis kita juga nih, apa kabarnya Kak? Selalu semangat? Semangat dong, luar biasa. Apalagi udah dipanggil Semangat. Franciscus Iya. kan? Udah ditambah. Tambah panjang, tambah panjang. Iya. Biasanya kalau udah nama ditambah, rekening bertambah. Amin. Semakin religius biasanya waktunya waktu beribadah harus lebih Iya. banyak. Saya agak ngeri ya kalau gitu. Berarti sudah dekat ya? Sudah dekat. Maksudnya BEP udah. BEP-nya udah ada. Seperti topik kita hari ini Pak, misteri. Misteri ya? Oh, ada misterinya ya. Takutin ya? Iya. Kayaknya kita juga sudah mulai melihat lampu-lampunya kedap-kedip gitu kan. Ada bau-bau khusus gitu. Kalau mata lagi lambaikan tangan ke Ya, kamera. itu dia. Tapi kali ini misterinya berbeda. Karena misteri kita hari ini adalah misteri komunikasi bisnis. Iya, seperti kita ketahui Bapak ya, di dalam melakukan aktivitas bisnis pastinya tidak terlepas dengan negosiasi, kerjasama, dan juga publikasinya. Tapi terkadang komunikasi tentang bisnis ini ada miskomnya juga. Iya. Jadi mungkin hari ini akan kita bahas apa sih miskom-miskom yang terjadi selama melakukan bisnis dan juga publikasi untuk bisnis kita tadi Kak. Silakan dengan Pak Opa dulu ya. Opa. Jangan ngomong opa sebelah Pak Mindi. Itu artinya abang loh. Oh ya, opa. Iya, opa. Iya, opa, Korea Aduh, kan. negatif thinking. Nah, ini Iya. terjadi namanya miskomunikasi. Miskomunikasi. Nah mungkin nih, bagaimana cara berkomunikasi Kak terkait mitra ataupun media yang harus kita ketahui? Iya, tetap sih komunikasi itu walaupun bisa disebut sebagai kunci bagi sebuah kesuksesan, tapi tetap dia harus ditempatkan kayak kunci Inggris misalnya. Iya. Ya, ukurannya bisa di custom ya. Nah, jadi kita komunikasi dengan siapa dulu nih? Kita harus tentukan strategi, metode, dan cara komunikasi kita dengan orang yang kita ajak bicara, tidak boleh sama. Apalagi dalam kepentingan untuk bisnis. Dalam bisnis pun bisa terjadi miskomunikasi. Dia maunya seperti apa, saya maunya seperti apa, batin nih kan. Oh ya udah, mudah-mudahan nanti deal nih kan. Ternyata tidak sesuai kan. Nah, makanya pada waktu melakukan presentasi bisnis, negosiasi, diskusi itu harus jelas. Ya, siapa melakukan apanya. Nah, kalau komunikasi dalam aspek kehidupan kita pasti penting. Bayangkan kalau dalam melakukan aktivitas bisnis, komunikasinya failed atau gagal, bisa-bisa yang tujuannya pengen untung Iya. malah Jadi buntung. buntung. Iya. Terus sekali. Kalau Kak Roni gimana Kak? Kalau Melihat- misalnya dari saya lihat ya, miskomunikasi ini ya, kalau misalkan di dalam namanya bisnis kan kita pasti sering berbicara, betul kan ya? Baik terhadap namanya karyawan, baik terhadap namanya supplier, customer, dan lain-lain sebagainya, terutama yang mengisi rekening nih, Dita, nih ya. Nah, kenapa itu dibilang adalah namanya suatu misteri? Kadang-kadang kita pasti ya, untuk nama berkomunikasi kita ada persiapan. Nggak mungkin namanya kita berkomunikasi, apalagi itu hal yang penting, kita tidak ada persiapan sama sekali. Pasti ada. Tetapi entah kenapa, bagi sebagian orang, walaupun dia sudah melakukan namanya persiapan, ada aja sesuatu yang salah. Ya kan? Tapi ada juga nih beberapa orang lainnya yang tidak melakukan persiapan, tetapi kok kenapa dia bisa nyambung-nyambung aja. Nah, ada beberapa orang yang bilang kalau kita kaitkan lagi dengan
sesuatu yang namanya misteri ya, karena Iya. ini dibilang nama misteri. Ya, ada sesuatu mungkin apa yang dia gunakan, ada yang namanya susu. Atau dia bisa menggunakan nama yang lain ya. Biar kelihatan ada aura-auranya seperti apa gitu kan. Terima Nah, kasih. tetapi kita harus tahu dulu nih, oh ternyata ya nama misteri belum tentu itu adalah sebuah nama yang misteri. Bisa jadi karena orangnya sudah saling paham, ya kan? Tetapi kita tidak bisa istilahnya menyamaratakan ke semua orang. Bahwa setiap orang itu pasti paham dengan apa yang kita sampaikan. Makanya pasti kita harus ada nih cara-cara untuk klarifikasinya. Apakah betul yang kita sampaikan sesuai dengan pemahamannya. Nah, untuk orang yang istilah lawan bicaranya juga harus melakukan klarifikasi lagi. Bener nggak ya saya tangkapnya ini? Nah, supaya apa di kemudian hari tidak ada namanya miskomunikasi. Iya, Betul gimana, begitu? gimana mau jualan kalau dia berkomunikasi aja nggak bisa. Terus berkomunikasi bisa aja nggak cukup. Dia harus menguasai, karena kalau untuk menjual sesuatu sebenarnya ya, kalau menurut pengalaman saya, nanti Pak Min lebih ahli lah. Dia harus bisa menjual dirinya dulu. Sebelum dia menjual produk, barang atau jasa. Benar. Ya kenapa? Karena dia harus dibeli dulu nih sama orang lain. Kalau dia sudah dibeli, artinya sudah dipercaya, apapun yang dia katakan, ya kan, dia bisa membuat presentasi dia menjadi gold. Berhasil. Ya, kalau dia belum dibeli, Dita, orang nggak percaya. Kita mau ngomong apa berbusa-busa, mau presentasi ratusan kali juga, dia pasti akan say no. Sel personal dulu ya. Nah, Mungkin iya. Bapak ya, setiap komunikasi itu ada metode dan polanya Pak ya. Pasti, Bagaimana pasti. menurut Bapak tentang metode dan pola tersebut? Ya begini, banyak orang terlalu memudahkan atau mencari gampangnya. Kan kita lahir juga udah bisa berkomunikasi lewat nangis. Ya, ketika nangis sebetulnya Komunikasi, itu ya. bukan semata-mata komunikasi sampai dengan dewasa ya. Itu baru bicara. Iya, iya. Nah, ya. Nah, kemudian ada lagi bicara tentang communication skill. Wow. Wah, keterampilan berkomunikasi. Ketika kita coba tanya, apa sih communication skill? Ujung-ujungnya yang dijawab adalah apa? Wah, kita mampu bicara dengan baik, mampu bicara dengan singkat, mampu bicara dengan jelas. Tujuannya adalah agar mereka mengerti. Itu baru separuh. Baru 50%. Baru separuh. Orang udah GR nih ya. Udah bisa nih. Ternyata baru separuh ya Pak Men ya. Nanti kan 50%-nya lagi di Ya. dalam workshop kami. Nah, karena communication skill itu kan ada dua keterampilan yang harus Iya. dimiliki Iya. dalam kaitan bisnis loh ya. Beda dengan presenter. Kalau presenter yang dihadapin kan kamera. Iya. Dalam bisnis itu adalah satu, yang pertama adalah keterampilan mendengar. Itu ada komunikasi. Dengan kemampuan mendengar itu kita paham apa yang diceritakan oleh pihak lain, Lawan, ya. Kemudian kita bisa serap, dan barulah kita bisa memiliki sebuah komunikasi berbicara. Jadi ada yang disebut dengan hearing skill, keterampilan Hearing skills. mendengar atau menyimak, dan kemudian ada yang dibilang dengan keterampilan berbicara. Dua inilah baru disebut dengan keterampilan berkomunikasi. Itu kalau di rumah sih otomatis Pak Min. Karena Kalau di enggak, luar- di piring luar- lewat. Iya. Kalau di luar rumah itu pakai mulut komunikasi. Sampai Kalau di rumah rumah? Perasaan. karena yang lebih banyak ngomong dia. Yang di rumah itu siapa ini? Ya, jadi itu basicnya adalah komunikasi ada dua, kemampuan mendengar dan mendengar. kemampuan berbicara. Ya, setuju. Kaitan dengan bisnis, kemampuan berbicara apa? Orang hanya sebatas singkat, padat, jelas. Dalam bisnis nggak cukup. Oke. Singkat, padat, jelas, order. Balik lagi. Beli. Kalau nggak beli percuma lu ngomong doang, katanya kagak beli. Padat, jelas, SPJ kan. SPJ itu biasanya memang udah pasti dapet gitu. SPJ order. Order. Itu baru order. Nanti tujuan kan repeat order kan? Tapi kalau saya nggak mau semua sampai di order, nggak ditransfer itu, baru order. Jadi PO terbit. Iya. Telanjang aja berarti ya kan? Iya. Nah, kalau apa? COO sudah jadi, Pak. Apa? Cash on order. Begitu order bayar dulu baru kirim. Nah, kalau itu Bukan COD, COO ilmunya. Cash on order. Iya. Bisa pakai pisau ngancemnya sekarang. Jadi, Bayar. iya. Jadi para sahabat Eljon yang Anda menjadi COO jangan menangis ya. COO-nya dirubah nih. Bukan Chief Operating Officer tapi cash on order. Ya karena dalam bisnis kan cash on order, Ya. ada cash Cash on on delivery, delivery. karena ada kredit.
Nah, yang bisa 30 hari, 60 hari. Iya, pay later. Itu apa ya pay later? Kayaknya saya nggak tahu. Gengsi. Tukang utang lupa. Itu topiknya udah berbeda, Pak. Nggak tahu pay letter tapi tahu gestun kan? Iya. Enggak, pemahaman pay letter itu tukang nunggak loh itu. Iya. Udah Saya jatuh buka. tempo nggak dibayar-bayar. Nah, sekarang banyak aplikasi memiliki fitur pay later. Iya. Nah, kita beli itu cicilan sebenarnya ya. Iya. Sama aja Cicilan. kayak kartu kredit sebenarnya. Iya, tapi tanpa kartu kredit kan? Iya. Jadi dibayar dulu sama perusahaannya, nanti kita mencicil dalam waktu tertentu. Tapi lebih baik. Gitu. Kita please ya dibagi ya. Lalu Iya termasuk itu. Aku tim kakak juga Dalam kali, beberapa kasus saya memanfaatkan itu. Contoh misalnya untuk tiket pesawat. Ya, karena kadang kan kita kan? Banyak promo. tuh kan ya banyak promo, terus yang kedua saya itu kan biasa udah terschedule ya untuk keberangkatan kemana gitu. Ya paling tidak sudah tahulah jadwalnya gitu kan ya. Memanfaatkan itu promo-promo karena dapat poin. Iya. Yo. Ya. Tapi saya nggak punya kartu kredit gitu kan. Dapat miles. Ya betul. Oke. Kita balik lagi dengan komunikasi tadi Bapak. Kan setiap orang pebisnis itu cara berkomunikasinya berbeda ya. Apakah itu bisa menjadi sebuah kendala untuk bisnisnya? Pasti bisa, Pasti ya. pasti. Karena gini loh, di dalam pendekatan teori ada dua arah ya. Anggaplah si sender dan si receiver, pengirim pesan, pengirim yang bicara dengan penerima pesan, penerima berita gitu ya. Nah, di dalam prosesnya sebetulnya mestinya tidak terjadi. Si sender, orang yang bicara itu begini loh. Memikirkan metode apa yang saya pakai, bahasa apa yang pakai, kemudian di mana saya bicara, poin apa yang saya diomongkan, di mana saya ingin bicara, media apa yang ingin saya gunakan. Itu sebetulnya kan proses si sender ingin memberikan pesan, ya atau pertama. Nah itu yang disebut dengan encoding gitu loh. Nah pihak lawan bicara itu kan ada proses juga, mendengarkan, menyimak, mengartikulasi, mendengarkan, mengkonklusikan, gitu ya, yang disebut dengan proses decoding. Kedua proses ini kalau betul-betul berjalan dengan baik, tidak ada miskomunikasi. Tapi faktanya kan ada ya. Iya. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya pasti faktor pendidikan menyebabkan bahasa yang berbeda, faktor pengalaman, apalagi faktor emosi. Udah gue sebel dulu nih mau ngomong sama dia gitu loh. Nah itu emosi. Tolong tunjuk tangannya. Paling enak ke sono. Iya. Faktor bahasa. Umur juga dong, ada umur. Nah itu tuh. Nggak enak ngomongin diri sendiri ya. Faktor status. Nah, Itu betul. semua mempengaruhi di dalam proses terjadinya miskomunikasi. Iya, benar. Ada banyak hal juga yang mempengaruhi. Apalagi ya hambatan fisik ada ya, hambatan fisik terutama Iya, ya iya. pendengaran kurang baik atau bicaranya kurang bagus, itu juga menjadikan miskomunikasi di dalam bisnis terjadi. Saya ada cerita lucu Pak Min. Jadi Tuh kita ketawa dulu. ini lucu menurut saya sih. Iya. Jadi teman gitu kan, katanya dia sakit, dia kan sakitnya itu flu berat gitu kan. Terus Nanti udah mulai hilang lucunya. enggak, dia satu keluarga, Iya, gitu kan, iya. satu keluarga itu flu gitu. Akhirnya aku ketemu gitu kan. Koko lu kakakmu gimana gitu kan? Kemarin kena juga ya. Iya, sekarang gimana kakak gitu kan? Udah mendingan. Hah, meninggal? Ternyata kan mendingan. Miskomunikasi loh. Iya. Padahal komunikasi tatap muka loh, langsung loh gitu. Termasuk kultur budaya itu, Iya. hambatan fisik. Iya betul. Iya. Karena dia lagi flu berat, bindeng ya Bindeng, suaranya, ya, jadi benar. tidak sempurna penyampaian pesannya. Apa kata Pak Min tadi, encodingnya tidak. Decodingnya. Decodingnya betul, menyimaknya hanya saja ada hambatan fisik. Hambatan fisik. Iya, akhirnya kita menangkapnya bahwa wah, Meninggal. gitu. Oh, ternyata udah mendingan gitu. Nggak tahu ini lucu atau enggak kayaknya. Kenapa? Pengen ketawa. Ya kita ketawain aja deh biar lucu. Jadi sahabat Eljon Anda ketawa aja lah ya. Iya. Tetapi ada yang berhubungan dengan dari Pak Min, ada teori namanya komunikasi. Nah, kita seriusan dikit ya. Wow, teori komunikasi ada namanya Berlo Communication Model. Nah, Berlo Communication Model itu ada namanya SMCR ya. Tadi dibilang sama Pak Min tuh. Ada namanya sender ya. Ada nama message apa pesan yang mau disampaikan. Maka ada proses encoding dan decoding tadi. C itu adalah tentang apa? Tentang namanya channel disampaikan lewat dari apa. Jadi
kalau kita medianya bisa apa? cerita tentang namanya communication kan nggak harus cerita tentang dari mulut ya kan, bisa aja melalui dari apa, media, melalui juga dari mana, misalnya sosial media juga bisa, melalui dari mana, omongan dari orang lain juga bisa ya kan, channelnya seperti apa, yang terakhir baru si receivernya. Jadi salah satu bermasalah di antara keempat elemen ini pasti akan ada masalah. Ada dampak. Nah, pasti akan ada dampak. Nah, gimana caranya supaya itu? Nah, inilah yang kita bahas. Nah, terutama gini, di dalam namanya komunikasi bisnis itu pasti berbeda dengan komunikasi biasa. Karena komunikasi bisnis belum tentu, dan ini lebih banyak ya, namanya komunikasi bisnis itu banyak kan tidak benarnya dibandingkan benarnya. Ya kan? Karena kenapa? Mungkin ada beberapa informasi yang ingin dia sembunyikan. Terutama kalau kita berbicara soal negosiasi. Ada namanya gambit-gambit di dalam namanya negosiasi. Nah, kita bisa memasang di situ jebakan di dalam negosiasi. Nah, hal-hal itu yang perlu kita waspadai sebenarnya. Nah, teknik-teknik apa dan cara-caranya atau mungkin ciri-cirinya seperti apa itu yang kita bahas di dalam tema kali ini. Sudah mulai tergantikan belum? Kita sampaikan semua Pak ya. Mungkin ya sahabat Eljan yang dimanapun kalian berada, beberapa dari strategi marketing dari bisnisnya, komunikasinya bagaimana yang baik akan kita sampaikan lagi di segmen berikutnya. Jadi kalian semua jangan kemana-mana karena obrolan kita kali ini sangat seru sekali. Bersama saya Dita Zuleka dan kedua panelis kita ada Kak Doni De Keizer dan ada Kak Roni Prancis, dan juga bintang tamu spesial kita ada Bapak Mindiarto. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Tetap saksikan Altalk Empowering Life Through Communication. Halo semuanya, saya Anastasia, Putri Pariwisata Indonesia Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke semua orang. Terima kasih.